Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bab getaran. Perhatikan video burung kolibri berikutnya. Coba kalian perhatikan, menurut kalian berapa kali kepakan sayap yang dilakukan burung tersebut setiap 1 detiknya? Dapatkah kalian mengepakkan tangan kalian 10 kali setiap 1 detik? Burung kolibri ini dalam keadaan normal dia dapat mengepakkan sayapnya 90 kali setiap 1 detiknya. Bahkan burung kolibri tertentu ya, jenis tertentu itu di saat musim kawin dapat mengepakkan sayapnya sebanyak 200 kali per detiknya. Nah, lalu apa kaitannya dengan getaran? Getaran dalam ilmu fisika artinya gerakan bolak-balik secara berkala atau berkesinambungan. Gerakan sayap juga merupakan contoh dari getaran. Makanya tadi saya kasih awalannya yaitu video kepakan burung. Oke, ini saya kasih nanti dalam video ini kita akan fokus mempelajari 2 sistem getaran. Pertama namanya sistem getaran pegas ya, benda yang terikat pada pegas kemudian ditarik kemudian bergetar, dan bandul matematis ya, namanya bandul sederhana. Oke. Pertama kita pelajari dulu besaran-besaran getarannya. Ada yang namanya simpangan. Apa sih simpangan? Simpangan itu adalah pergeseran posisi benda setiap saat dari posisi setimbangnya ketika bergetar. Kalau kalian perhatikan pegas ini dia bergerak bolak-balik, artinya dia sedang bergetar ya, walaupun di sini getarannya sangat lambat. Nah, garis ini adalah mewakili pergeseran posisinya dari titik tengah. Nah, pergeseran posisinya dari titik tengah setiap saat namanya simpangan. Lambangnya Y. Simpangan dirumuskan sebagai Y sama dengan A sin omega T ya. Ini W seperti W namanya omega. Nah, Y sendiri simpangannya satuannya meter. A adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh ketika benda itu bergetar. Jadi ini garis paling panjang sampai sini namanya amplitudo ya. Nih, simpangan terjauh dari posisi timbang namanya amplitudo. Kemudian omega adalah kecepatan sudutnya, yaitu kecepatan dia bergetar bolak-balik, satuannya radian per sekon. Kemudian T adalah waktunya, satuannya sekonnya. Nah, ini saya kasih buatkan animasi tentang gerak harmonik sistem tugas ya. Gerak harmonik itu artinya getaran ya, gerak bolak-balik. Besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda pada saat benda itu diam ya, yang ketika menempel pada pegas namanya gaya pemulih. Besarnya sama dengan F sama dengan min K delta X, dimana F adalah gaya pemulih, yaitu gaya yang kita berikan untuk menarik atau mendorong pegas, sedangkan K adalah konstanta pegas atau sifat dari pegas. Semakin besar nilai konstanta pegas, maka pegas itu akan semakin sulit untuk kita tarik atau kita tekannya. Kemudian delta X adalah besar dari simpangan yang kita lakukan, itu besarnya tarikan. Umpama panjang awal pegasnya 10 cm, setelah kita tarik jadi 15 cm. Nah, 10 ke 15 kan jedanya 5 cm. 5 cm namanya simpangan benda atau delta X. Oke. Kemudian ketika pegas itu kita lepaskan, dia mulai bergetar bolak-balik ya, bergerak bolak-balik. Nah, banyaknya getaran yang dihasilkan setiap 1 detik itu disebut frekuensi. Kalau contoh tadi yaitu contoh burung kolibri ya, dia mampu mengepakkan sayap dalam keadaan normal 90 kali setiap 1 detik. Artinya frekuensi kepakan burung sayap itu 90 Hz ya. Frekuensi banyaknya getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Nah, untuk kasus benda yang terikat pada pegas, besarnya
frekuensi itu dirumuskan sebagai 1/2 pi, di mana pi nilainya 3,14 dikali akar K per M, di mana K adalah konstanta pegasnya dan M adalah massa dari bendanya, bukan massa pegas. Oke, ini kalau saya coba naikkan kecepatan sudutnya ya. Kalau kita naikkan kecepatannya, maka gerakannya semakin cepat. Nah, kecepatan untuk bergerak bolak-balik namanya kecepatan sudut. Semakin besar nilainya, semakin cepat bergerak. Oke, berikutnya yaitu periode getaran. Periode getaran yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran atau satu kali gerak bolak-balik ya. Dirumuskan sebagai T besar sama dengan 2pi kali akar M per K ya. Keterangannya sama, 2pi, pi-nya 3,14, M adalah massa bendanya yang terikat pada bekas, K adalah konstanta pegasnya. Semakin besar periode suatu getaran, maka semakin lama benda itu untuk bergerak satu kali bolak-balik. Semakin kecil nilainya, maka semakin cepat. Coba kita perhatikan. Kita naikkan kecepatannya sehingga bergerak sangat cepat. Coba kalian perhatikan, ketika kecepatannya kita naikkan, maka angka dari periode sebelah sini itu semakin turun. Gerakannya semakin cepat. Jadi periode dengan frekuensi itu saling terbalik ya. Kalau periodenya besar, frekuensi kecil. Kalau frekuensi besar, periodenya yang kecil, seperti itu. Nah, kemudian jenis getaran berikutnya yaitu selain sistem benda dan bekas, sekarang adalah sistem bandul, yaitu suatu benda ya yang kita ikat dengan tali, kemudian kita simpangkan terhadap sudut tertentu, kemudian kita lepas, maka dia akan bergerak bolak-balik. Nah, contoh ya, kita turunkan kecepatan bandul ini sehingga bergerak lambat ya. Ini kecepatan sudutnya kita kurangi sehingga bergerak lebih lambat. Nah, getaran benda yang terikat bertali disimpangkan pada sudut yang kecil akan menghasilkan getaran. Nah, sistem ini dinamakan sistem bandul ya. Oke. Yang kedua, pada sistem bandul juga kita mengenal istilah frekuensi. Sama istilahnya, yaitu banyaknya getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Hanya saja untuk perumusannya, sistem bandul ini berbeda dengan sistem pegas. Dalam sistem bandul, frekuensi dirumuskan 1/2 pi, di mana pi nilainya sama 3,14 dikali akar G per L. G sendiri adalah nilai dari konstanta gravitasi yang ada di tempat yang kita ujikan ya. Kalau umpama kita ada di pegunungan, itu nilainya akan berbeda dengan yang ada di dataran rendah ya, nilai G-nya yaitu nilai percepatan gravitasinya. Kemudian dibagi dengan L. L adalah panjang tali yang mengikat bandul tersebut. Dan uniknya, besarnya frekuensi atau banyaknya getaran yang dihasilkan oleh bandul ini tidak berpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh massa bendanya. Selama panjang bandulnya sama, panjang tali yang mengikat bandulnya sama, maka berapapun besar bandul itu tidak akan mempengaruhi besar dari frekuensi, karena frekuensi hanya berpengaruh pada G dan L, tidak berpengaruh pada M. Oke, kemudian periode getaran sama ya, yaitu waktu yang dibutuhkan bandul ini untuk satu kali gerakan bolak-balik. Dirumuskan sebagai T besar periode sama dengan 2pi dikali akar L per G. Keterangannya sama, L adalah panjang dari talinya, G adalah nilai dari konstanta gravitasi yang ada di tempat tersebut. Sekali lagi, di sini kita melihat bahwasanya periode itu nilainya selalu terbalik dengan frekuensinya. Coba kita naikkan kecepatan sudut dari bandul ini. Coba kalian perhatikan angka yang ada di bawah. Ketika saya naikkan kecepatan sudutnya, maka frekuensi akan ikutan besar, tapi periodenya akan cenderung turun ya. Semakin kecil periodenya, artinya semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gerak bolak-balik. Tapi kalau kita turunkan kecepatan sudut, maka periodenya akan lambat laut, akan terus naik ya, tapi frekuensinya akan semakin kecil. Makanya frekuensi adalah kebalikan dari periode.
Nah, ini adalah hubungan kecepatan sudut, frekuensi, dan periode tadi ya. Hubungan kecepatan sudut dengan frekuensi. Hubungan kecepatan sudut dengan frekuensi. Omega atau seperti huruf V itu adalah kecepatan sudut sama dengan 2pi f ya, dimana pi nilainya 3,14 dan f adalah nilai dari frekuensi. Jadi kita dapat mengetahui nilai kecepatan sudut dengan mengetahui nilai dari frekuensi getaran. Kemudian hubungan kecepatan sudut dengan periode adalah omega atau kecepatan sudut sama dengan 2pi per t besar, di mana t besar ini adalah periode. Kemudian hubungan berikutnya yaitu hubungan periode dengan frekuensi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya periode itu selalu kebalikan dari frekuensi. T besar sama dengan 1/f ya. Begitupun sebaliknya, hubungan periode dengan frekuensi yang kedua, maaf ini ya, maksudnya hubungan frekuensi dengan periode itu adalah frekuensi sama dengan 1/t besar atau frekuensi sama dengan 1/, dari periodenya. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita kali ini. Jangan lupa di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.